Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1231. Semua wanita itu sama. Apakah ini berhubungan dengan si Kou Ning Sui ini? Li Ruosi bertanya ragu-ragu. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin sekarang. Tetapi informasi yang saya miliki pada dasarnya sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan pelayan itu. Berdasarkan kepribadian Chen Gu, kemungkinan besar dia ada hubungannya dengan dia. Apakah wanita ini merupakan makhluk yang menakutkan? Huo Lei melihat ke arah panggung dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Mata Phoenix Oda Miki berkedip dua kali. Apakah kamu ingin aku pergi dan bertanya langsung? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Jangan lakukan apapun, sekarang kita hanya perlu menunggu. Para wanita itu sekarang dalam suasana serius dan berhenti berbicara. Tepat saat itu, pelayan datang membawa minuman sambil tersenyum ramah. Tuan, ini minuman Anda. Ji Fei mengangguk puas. Tidak buruk. Jangan khawatir tentang sisanya. Beberapa tiket merah lagi dijatuhkan ke nampan pelayan. Para pelayan sangat gembira. Meskipun dia bekerja di bidang pekerjaan ini dan orang-orang sering memberinya tip, ini adalah pertama kalinya seseorang bersikap dermawan seperti Ji Fei. Yang paling penting adalah Ji Fei sama sekali tidak peduli dengan uang, dan dia tampaknya tidak peduli dengan uang sama sekali. Jarang sekali saya bertemu dengan sponsor seperti ini. Maka dari itu saya sangat menghormatinya dari lubuk hati saya. Saya akan menjadi pemandu Anda selama kompetisi malam ini. Oke, Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Pelayan itu mengangguk berulang kali dan pergi. Ji Fei sudah kembali tenang saat ini. Lalu menatap Li Ruosi dan yang lainnya. Apa yang ingin kalian minum? Aku akan membukakan anggur untuk kalian. Minumlah lebih sedikit, kita punya sesuatu yang penting untuk dilakukan segera. Li Ruosi menasihati, minum anggur yang enak bersamamu lebih penting. Sembari berbicara, Ji Fei mulai membuka botol-botol itu, dan akhirnya membuka semua botol. Ruosi, ayo minum, kamu harus percaya pada suamimu. Seng Lingyun tidak lagi menindas atau menyerang Ji Fei. Sebaliknya, dia berbicara membela Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Inilah keuntungan menjadi seorang wanita, mampu membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting di saat-saat kritis. Li Ruosi menarik kembali pikirannya. Semuanya, minumlah sebanyak yang kalian mau, aku akan memesan segelas jus. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan pergi ke bar. Kakak, kamu sama sekali bukan suami yang baik. Kamu tidak pernah berpikir bahwa adik iparku tidak boleh minum alkohol saat dia hamil. Holly berkata sambil tersenyum. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Wajahnya tampak menyalahkan diri sendiri. Siapa yang bilang itu tidak benar? Aku benar-benar gagal dalam tugasku. Tepat saat aku hendak berdiri, Li Ruosi kembali sambil membawa jus. Ji Fei hendak pergi menemuinya. Tetapi ketika dia melihat Li Ruosi kembali, banyak mata di aula tertuju pada Li Ruosi, dan bahkan dipenuhi dengan keserakahan pria. Jadi dia tidak berdiri pada akhirnya. Munculnya Li Ruosi mungkin merupakan efek belut malam ini, atau mungkin merupakan ujian yang bagus untuk si Kou Ning Sui. Ada senyum penuh arti di mata Ji Fei. Li Ruosi tidak peduli dengan ini. Dia kembali ke tempat duduknya dan berbaur dengan semua orang secara alami. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian semua orang. Para pria di tempat kejadian melihat bahwa wanita-wanita di meja itu semuanya cantik dan menawan.
Banyak dari mereka memiliki cahaya hijau di mata mereka, dan banyak pria bahkan mulai berbisik-bisik, mendiskusikan cara menemukan peluang untuk mendekati dan mengobrol dengan mereka. Ji Fei pura-pura tidak melihatnya. Li Ruoxi dan yang lainnya tidak peduli. Meskipun mereka agak khawatir dengan urusan Chen Gu, mereka tidak perlu khawatir sama sekali dengan Ji Fei. Saat ini, di kantor manajer di lantai 3 Charam Bar, manajer Ku Mingxin sedang minum dengan dua wanita. Yang satu adalah seorang wanita muda mengenakan gaun kasa hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona dewasa dan daya tarik seorang wanita. Yang satu lagi adalah seorang wanita mengenakan seragam pramugari. Jika Anda tidak mengenalnya, Anda mungkin mengira dia benar-benar seorang pramugari. Saudara Xin, makanlah anggur. Wanita berseragam pramugari menyerahkan anggur yang sudah dikupas ke mulut Ku Mingxin. Mata Ku Mingxin menyipit. Anggurmu lezat. Dia langsung menelan dua jari wanita itu dan buah anggur itu ke dalam mulutnya. Membuang, Kakak Xin menyebalkan sekali. Wanita berseragam pramugari itu tertawa cabul. Wanita dewasa di sebelahnya langsung mencondongkan tubuhnya ke pelukan Ku Mingxin dan berkata, "Anggurku lebih lezat, kamu mau?" Ku Mingxin menatap bagian tubuh wanita itu dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Membenci, ketika wanita dewasa itu melihat Ku Mingxin tidak makan, dia berkata dengan genit dan sedikit cemburu. Ku Mingxin memeluk wanita dewasa itu erat-erat dan berkata, "Aku baru saja memikirkan sesuatu." "Ada apa?" Milf dan pramugari itu bertanya penasaran pada saat yang sama. "Si Kou Ningsue ada di sini setiap hari. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memakannya." "Ada apa?" Kedua wanita itu bertanya lagi. "Jika dia semudah dimakan seperti kamu, apakah menurutmu ada orang yang akan menawar 3 juta untuk 3 gelas anggur?" "Cih, apa kau bilang kami rendahan?" Wanita dewasa itu berpura-pura melepaskan diri. Ku Mingxin memeluknya lebih erat. Pramugari itu tiba-tiba bertanya dengan ekspresi penuh kesadaran, "Saudara Xin, Anda tidak akan menyentuhnya hanya karena Anda ingin menggunakannya sebagai sapi perah, bukan?" Mengira Ku Mingxin adalah lelaki yang penuh nafsu. Seharusnya dia berpikir untuk menjatuhkan si Kou Ningsue, namun dia tidak melakukannya. Hanya ada satu alasan. Ku Mingxin mengangkat alisnya 2 kali. "Tentu saja, dia memberiku setengah dari uang setiap minuman, dan dia menghasilkan setidaknya 1,5 juta sehari. Wanita macam apa yang bisa kutemukan?" Milf dan pramugari itu tampak tertegun dan terkejut. Mereka tidak tahu bahwa uang itu dibagi dengan cara ini. "Terakhir kali tawarannya 15 juta. Bukankah kamu langsung meraup 7,5 juta sekaligus?" Milf itu bertanya ragu-ragu. Ku Mingxin tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk langsung. "Tentu saja, jadi aku tidak hanya harus melindungi sapi perah seperti itu, tetapi juga memujanya." Milf dan pramugari itu menunjukkan kekecewaan di wajah mereka. Mereka tidak akan pernah bernilai sebanyak ini. Ini adalah kesenjangan yang terbesar. Terakhir kali, si idiot Chen Gu begitu tergila-gila mengejar si Kou Ningsue. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Ku Mingxin tiba-tiba berkata dengan kemarahan dan kekejaman di matanya. "Oh, benar, dia belum pernah ke sini akhir-akhir ini. Mungkinkah dia sudah meninggal?" Tanya Milf itu. Ku Mingxin menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Kurasa dia terluka dan sedang dalam masa pemulihan." "Kamu pantas mendapatkannya," pramugari itu berkata sambil menggertakkan gigi. Ia bertanya dalam hatinya, mengapa bukan dia saja yang dikejar? Ku Mingxin melanjutkan, "Hutan itu besar, ada berbagai macam burung, terutama si idiot ini.
Jika aku tidak hanya mencari kekayaan dan bukan kehidupan, aku khawatir Chen Gu sudah lama meninggal. Si idiot itu masih saja mengejar wanita seperti itu. Zaman apa ini? Selama kamu punya uang, kamu bisa mendapatkan wanita manapun. Lagi pula, bukankah semua wanita sama saja saat mereka tidur? Kakak Sin jahat sekali. Ketika wanita dewasa itu mendengar komentar Kuming Sin, dia berkata dengan genit. Pramugari itu juga melemparkan dirinya ke pelukan Kuming Sin. Saudara Sin, lihat, apakah kita sama? Haha, Kuming Sin tertawa terbahak-bahak, ketiganya langsung menggulung menjadi bola. Phoenix menghilang dari jendela. Dia mendengar seluruh prosesnya, tetapi masih tidak mendengar berita utama. Namun, dia yakin bahwa Kuming Sin tidak membunuh Chen Gu. Phoenix pergi dan berjalan ke Charm Bar. Bab 1232 3 juta. Feng Huang datang ke meja tempat Ji Fei dan teman-temannya berada. Ji Fei mengangguk pada Feng Huang, dan Li Ruoxi serta yang lainnya tersenyum dan mempersilakan dia duduk. Feng Huang duduk di sebelah kiri Ji Fei dan menceritakan penyelidikannya dengan suara rendah. Setelah mendengarkan ini, Ji Fei meletakkan botol bir di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan keraguan. Dia memikirkan kemungkinan bahwa Charm Bar lah yang telah membunuh Chen Gu. Tetapi ternyata mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Terutama Kuming Sin, yang hanya mencintai uang. Kita akan membicarakannya malam ini saat kita minum. Kau akan minum 3 minuman dengannya? Li Ruoxi menatap Ji Fei dan bertanya. Ji Fei menatap si Kou Ning Sui di atas panggung dengan senyum penuh arti di wajahnya. Aku tidak hanya akan minum 3 gelas anggur bersamanya, aku juga akan membuatnya mabuk. Mendesis, para wanita di tempat kejadian semuanya terkesiap dan menatap Ji Fei. Mata mereka menampakkan kebingungan dan bahkan semacam kemarahan yang tidak dapat dipahami. Apa artinya? Mungkinkah dia jatuh hati pada si Kou Ning Sui? Hanya untuk Chen Gu, mereka tidak mempercayainya. Ji Fei tidak menjelaskan. Dia selalu curiga. Hilangnya Chen Gu bukanlah hilangnya orang biasa, bahkan bisa jadi dilakukan oleh orang dari Longtang. Nama keluarga dan nama si Kou Ning Sui membuatnya semakin mencurigakan. Jika itu orang lain, Ji Fei tidak akan begitu peduli. Tetapi keluarga si Kou, Li Ruoxi memiliki jiwa si Kou Jinyan di tubuhnya, jadi itu harus ditanggapi dengan serius. Li Ruoxi tidak tahu bahwa ketika mereka melihat Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tetap diam dan minum dalam diam. Selama waktu itu, beberapa pria datang dan ingin minum bersama mereka, tetapi semuanya ditolak. Ada 2 pria yang berbicara kasar dan langsung dikalahkan oleh Anzai Riko dan Oda Miki. Hal ini membuat para lelaki yang semula banyak memikirkan meja ini, menahan hasratnya dan minum dengan patuh. Si Kou Ning Sui di atas panggung tetap tenang saat bermain, dia tampaknya tidak peduli dengan apapun yang terjadi dan tidak terpengaruh sama sekali. Tepat pada pukul 9 malam, tiba-tiba suara alarm berbunyi. Bar yang awalnya berisik kini bagai api yang langsung dipadamkan oleh air. Suasananya sangat hening dan mata semua orang tertuju pada panggung. Si Kou Ning Sui yang sedari tadi duduk bermain, perlahan berdiri. Desir, gambar pada layar besar di belakang berganti menjadi bunga persik yang beterbangan dan peri yang turun dari langit. Sangat cocok dengan si Kou Ning Sui yang berdiri pada saat ini. Wah, tepuk tangan meriah terdengar di tempat kejadian. Kemudian, si Kou Ning Sui, teriak-teriakan datang silih berganti. Mata para lelaki penuh dengan kegembiraan, dan mata para wanita penuh dengan rasa iri. Selamat malam semuanya, si Kou Ning Sui berbicara untuk pertama kalinya sepanjang malam.
Suaranya merdu dan halus, bergema di bar, dan bunyinya bertahan lama. Kerumunan itu menjadi makin gila dan gembira. Orang yang tidak tahu pasti mengira mereka memakan sesuatu yang menarik. Ji Fei dan yang lainnya juga melihat si Kou Ning Sui di atas panggung. Wajah oval yang halus, alis berbentuk bulan sabit, mata berbentuk almond penuh warna, hidung penuh spiritualitas, dan bibir yang tidak tipis maupun tebal, membuat orang merasa penuh spiritualitas dan keseksian. Dia tinggi, lebih dari 1,70 meter, dengan sosok yang seksi dan montok. Sekali pandang saja sudah cukup membuat orang diam-diam mengaguminya. Bahkan Ji Fei yang pernah melihat wanita cantik seperti Li Ruoxi pun tak kuasa menahan rasa kagum dalam hatinya, bahkan penuh dengan rasa kagum. Suara si Kou Ning Sui terdengar lagi, "Pria mana yang ingin minum denganku malam ini?" Suaranya lembut, seperti suara wanita yang menunggu untuk dicintai. Bahkan wanita seperti Li Ruoxi dan Seng Lingyun tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Mereka tidak bisa melakukannya dengan wanita seperti ini. Terlalu mudah bagi seorang pria untuk tergila-gila padanya dan jatuh cinta padanya. Tidak heran beberapa orang benar-benar menghabiskan banyak uang. Mereka bahkan memandang Ji Fei tanpa sadar. Ekspresi Ji Fei sangat natural saat dia memperhatikan segalanya. "Aku akan memberimu 3 juta, pada saat ini, seseorang sudah berteriak keras. "Aku akan memberimu 4 juta, aku akan memberimu 5 juta. Sorak-sorai tawaran di tempat kejadian perkara naik turun secara serempak, semarak bak sebuah lelang. Namun juga secara spontan mendorong suasana acara mencapai klimaks. Pada saat ini, pelayan datang dan berjalan ke arah Ji Fei dengan raut wajah yang menyanjung. "Tuan, jangan menawar dulu. Jika terlalu gila, hari ini tidak perlu." Ji Fei berpura-pura bingung dan bertanya. Pelayan itu melanjutkan, "Beberapa orang yang menawar harga adalah agen bar kami. Mereka sengaja menggunakan metode ini untuk menaikkan harga demi mendapatkan uang. Mereka menawar harga berdasarkan kinerja orang-orang di tempat itu. Jika ada persaingan ketat, mereka akan menawar beberapa kali lagi untuk menaikkan harga. Jika tidak, mereka akan berhenti saat melihat hasil yang bagus." Mendengar ini, Ji Fei terkekeh. Tampaknya operasi lawan sangat metodis dan dia menguasainya dengan sangat baik. Bahkan pengaturan perwalian pun digunakan. Dia mengangguk kepada pelayan, "Lumayan, nanti aku akan memberimu sedikit uang lagi dari tabunganku." Pelayan itu teringat akan kemurahan hati Ji Fei. Matanya langsung terbelalak, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Terima kasih Tuan." Ji Fei pertama-tama mengeluarkan selusin uang kertas dan melemparkannya ke pelayan. Pelayan itu begitu gembira hingga ia hampir mati saat memegang uang itu. Kalau tiap hari dia ketemu orang kaya gitu, pasti dia bakal kaya raya. Ji Fei mengabaikan reaksi pelayan itu. Matanya tertuju ke panggung. Tawarannya telah mencapai 8 juta saat ini. Meski suasana sangat ramai dan banyak orang masih penuh ekspektasi, namun tak seorang pun mengajukan penawaran. Banyak dari pria-pria ini merupakan pelanggan tetap dan memiliki pemahaman mengenai situasi di sini. Terlebih lagi, dia tahu dengan jelas bahwa bahkan jika dia benar-benar menang, dia mungkin tidak dapat membuat si Kou Ning Sui mabuk. Jika dia tidak bisa membuatnya mabuk, uangnya akan terbuang sia-sia. Akan lebih baik menggunakan dompet ini untuk menghidupi 2 wanita. Uangnya akan cukup untuk 2 atau 3 tahun. Walaupun tidak secantik si Kou Ning Sui, akan lebih baik jika Anda menggunakannya sesuai keinginan, bukan? Oleh karena itu, banyak orang tidak lagi menaikkan harga. Sayangnya,
Orang yang meneriakkan 8 juta hari ini kebetulan adalah seorang bartender. Dia sedikit tercengang dan tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Pelayan itu langsung mengenalinya dan berkata, "Tuan, dia agennya, Anda bisa mencobanya." Ji Fei mengangkat alisnya dan tersenyum. 3 juta. Tiba-tiba terdengar teriakan yang memecah kesunyian di tempat kejadian. Semua orang melihatnya, tetapi wajah semua orang dipenuhi rasa ingin tahu dan kebingungan. Harganya sudah mencapai 8 juta, tetapi Ji Fei malah meminta 3 juta. Bukankah ini gila? Pelayan itu begitu ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Ia takut ketahuan karena ia bercerita tentang agen itu kepada Ji Fei dengan harapan Ji Fei bisa menaikkan harga agar pelelangan berhasil. Dia tidak menyangka Ji Fei benar-benar menurunkan harga seperti orang gila. Ia takut ketahuan dan bisa merenggut nyawanya. Mereka yang menduduki jabatan tinggi semuanya bersemangat pada momen ini. Harga yang ditawarnya menjadi bahan tertawaan dan tawaran Ji Fei merupakan tamparan di wajah. Kalau dia ngotot, itu sama saja dengan memindahkan uang dari satu tangan ke tangan yang lain, bahkan setengahnya harus dia berikan kepada si Kou Ningsue, yang mengakibatkan kerugian 4 juta. Kalau kita tidak bertahan, kesenjangannya akan terlalu besar. Tuan, saya sudah memanggil 8 juta. Kata Thor ragu-ragu. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Aku tahu kamu bilang 8 juta. Tapi menurutku 3 juta itu banyak. Bersambung.